بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, barakallahu fikum, berkenan untuk hadir di majelis yang mulia ini Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Hatta, demikian pula moderator kita yang bersemangat ya, Ustaz Zulkarnain, serta yang kami hormati pula penyelenggara acara dari Muslimah Wahdah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan para hadirin, para hadirat, bapak dan ibu yang kami muliakan. Masya Allah, kami merasa mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa dapat bersua dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu dalam majelis yang mulia ini. Kami diamanahkan untuk berbicara tentang bapak. Iya. Subhanallah. Saya ke Aceh dan mendapatkan, masya Allah, bapak-bapak di Aceh ini luar biasa. Iya. Sangat memberi inspirasi. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan, kita akan dapatkan bapak-bapak selalu setia, Ustaz ya. Setia di warung kopi. Ya. Masya Allah ya. Tapi ibu-ibu jangan berpikir yang macam-macam dulu. Ya. Ternyata ya, sudah beberapa warung kopi yang saya sambangi bersama Ustaz Zulkarnain ya. Masya Allah, selalu pembicaraannya adalah tentang ibu-ibu. Iya. Maksudnya adalah bagaimana mereka menjadi bapak yang terbaik, suami yang terbaik untuk istrinya. Ya. Pembicaraan tentang anak-anak juga sebetulnya. Ya. Bagaimana mereka menjadi bapak yang terbaik untuk anak-anaknya. Subhanallah. Ya. Nah, saya mohon maaf berdiri Ustaz ya. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Ini bicara tentang parenting dulu, Pak. Iya. Bicara tentang bagaimana kita memposisikan diri sebagai bapak, sebagai orang tua. Iya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana bapak ya, judulnya juga wahai ayah pulanglah. Iya. Jadi kayaknya ayah ini selalu pergi aja. Iya. Subhanallah. Saya mau bicara sedikit dulu tentang bagaimana ayah dan ibu. Iya. Karena selama ini yang dipersepsikan sebagai penanggung jawab tunggal terhadap pendidikan anak itu hanya ibu. Iya. Buktinya kalau sore-sore ya, anak kita sudah mandi, sudah bersih-bersih ya, harum-harum. Yang masih kecil, yang masih bayi ya, maka dia akan digendong dan kemudian sang ayah mengatakan, lucunya anak abi ya, lucunya anak bapak. Namun kemudian ketika pas ngompol ya, maka sang abah, sang abi, sang bapak ini akan berteriak, Umi, ambil anakmu. Ya. Kalau bersih-bersih sudah mandi jadi anak abi. Ya. Kalau ngompol jadi anak ibu. Ya. Nah, padahal sungguhnya dia tidak akan hadir kecuali kerjasama ya, ayah dan ibu kan. Nah, oleh sebab itu keberadaannya juga adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab ayah sendiri, bukan tanggung jawab ibu sendiri. Baik.
Mari kita lihat ya, karena berbicara tentang parenting juga ini berbicara tentang pendidikan ya. Kita ini umat Islam istilahnya open minded ya, terbuka ya, dari manapun kita belajar. Bahkan ya, dalam satu riwayat dikatakan ad-dallatu al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah, kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang yang beriman, orang-orang yang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun orang beriman dapatkan kebenaran itu, maka dia adalah yang paling berhak terhadap kebenaran itu. Berkaitan dengan ilmu, kita belajar di mana saja. Iya. Termasuk, Masya Allah, berkaitan dengan masalah pendidikan. Iya. Namun, sebaik-baik ilmu, sesempurna-sempurna pengetahuan adalah apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Ya, bukankah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan warisan yang tiada tergantikan? Bukankah ya, perjalanan beliau adalah peta kehidupan yang sebenarnya membawa kita ke surga Allah yang abadi? Bukankah keluarga beliau adalah merupakan keluarga teladan? Bukan sekedar keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang bisa dengan kuat menyelesaikan masalah itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita bagaimana kita menduduk soalkan persoalan ini dengan lebih tepat. Bagaimana kita belajar ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kepada kita dua petunjuk, dua ya lampu petunjuk yang cahayanya akan mengantar kita kepada keabadian yang penuh kenikmatan yang tiada akan berhenti di surga Allah yang kekal dan abadi. Iya, itulah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu. Sungguh aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan sunnah. Ketika kita berbicara tentang ayat Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang ayat, maka kita akan dapatkan dalam kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malamih ya. Kita bisa mengeksplorasi bagaimana ayat dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan dalam sejarah orang-orang saleh. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, betapa pentingnya seorang ayah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi sang bapak, ya. Wa walidin wa ma walad. Demi ya sang bapak dan anaknya. Hubungan antara bapak dan anak ini sangat penting. Ya, segala sesuatu ya yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, ketika Allah bersumpah dengan semua penggalan waktu, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapak, nama bapak, maka di sini kita harus mengambil wanti-wanti bahwa ternyata wahai bapak, wahai ayah, Anda adalah orang penting, ya. Anda adalah orang yang sampai-sampai Allah Tabaraka wa taala, pemilik dan penggenggam alam semesta, bersumpah demi Anda. Ya. Next. Ya. Nah, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya bahwa sang bapak ini ya disebutkan ya ingatan seorang hamba kadzikrikum ya fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum ya maka ingatlah ya Allah seperti kau mengingat bapak-bapakmu ya sini pengertiannya nenek moyangmu tetapi lebih ya dispesifikkan penyebutannya kepada bapak.
artinya bapak memang ini orang yang paling dikenang. Ini dalam konsep yang ideal. Iya. Bapak adalah sejatinya orang yang paling dekat dengan anaknya. Iya. Next. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat profil-profil bapak, ya. Profil bapak-bapak sejati dalam eksplorasi kita terhadap ya Al-Qur'an, sunnah dan juga sejarah orang-orang soleh. Ya. Ibrahim. Ya. Ini kalau nabi-nabi, ya kita akan lihat nanti beberapa nabi dan sejarah orang soleh dan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya bapak. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari dua nabi yang kemudian menjadi pelanjut ya risalah kenabian sampai sebenarnya pada hari ini. Ada dua anaknya, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yusuf, dan kemudian Bani Israel seterusnya, ya, sampai kita tahu ada Nabi Isa dan Nabi Musa. Ismail menurunkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirul al-anbiya, khatimul anbiya wal mursalin. Iya. Bagaimana Ibrahim sebagai seorang bapak? Ya. Kalau kita mencoba eksplorasi satu surah dalam Al-Qur'an yang sangat luar biasa, yaitu surah Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ini kita ambil contoh sedikit saja, ya. Inilah sang ayah sejati. Ya. Dia tinggalkan anaknya bersama dengan istrinya di padang tandus yang tiada tetumbuhan. Untuk apa? Ya, tujuan utamanya liyuqimus shalah. Ya, agar mereka menegakkan salat. Iya. Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti mendoakan anak cucu dan keturunannya. Bahkan salah satu doanya sangat luar biasa, membuat sebagian orang mungkin akan bertanya-tanya. Ya, beliau berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu ketika doanya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Ya, Bapak dan saudara sekalian, doanya saja Nabi Ibrahim ini, belum kita bahas tentang isi doanya, memberikan inspirasi yang luar biasa bahwa seorang bapak yang sejati itu seharusnya setiap saat, setiap ada kesempatan yang terbaik, maka dia tidak akan pernah lupa untuk mendoakan anaknya. Iya, ini yang tidak ada dalam teori parenting non-Islam, doa. Ya, kalau kita doa ini bahkan yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Ya. Setiap kita lihat anak kita doakan lagi. Bapak, Ibu, saya beritahu, mulut Anda berbisa. Ya. Artinya apa? Jangan sampai keluar kata-kata yang bermakna doa untuk keburukan anak kita. Anak kita salah, kita bilang cilaka. Ya. Anak kita berbuat kurang bagus, kita bilang memang kok tidak ada guna-gunanya. Ya. Anak kita melakukan kesalahan, kita bilang, ya, kau memang bodoh, ya, kau memang buruk dan seterusnya. Hati-hati, ya, itu bisa bermakna doa dan akan bisa terkena kepada anak kita. Ya. Mari kita lihat saudara-saudara kita orang Arab. Kalau dia marah sama anaknya, ya, walaupun nada suaranya mungkin agak keras, tapi dia akan berkata, Allah yahdi, semoga Allah memberi hidayah kepada. Saya mendapatkan cerita Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam di Masjidil Haram, ya, hingga saat ini sudah hampir 30 tahun imam, ya. Itu adalah salah satunya asbab doanya. Ya. Doanya ibunya. Ketika pada saat As-Sudais kecil, seperti anak-anak mungkin kadangkala membuat jengkel orang tua, ya. Tapi sang ibu tidak mendoakan dengan doa-doa kata-kata yang buruk. Walaupun dengan nada wallahu a'lam, ya, agak jengkel sebagai seorang ibu, tapi dia katakan, ya, jadi kau imam Masjidil Haram. Ya.
Tapi dengan nada jengkel. Ya. Tapi doanya bagus. Masya Allah. Ya. Jadi imam masjid. Ya. Doa Pak. Ya. Bahkan kita peluk anak kita. Ya. Kita doakan. Ada kawan saya, Ustadz, kemanakannya. Ya. Sangat nakal, selalu main bola Pak. Azan berkumandang, tidak peduli dia. Ya. Main bola saja terus. Dipanggil sama sang Ustadz ini. Sini nak. Ya. Dirangkul. Dan dia usap-usap. Ya. Kemudian dia bacakan doa, ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sampai anak ini menangis, menetes air matanya, bahkan meraung-raung. Ternyata sang ustadz sambil doakan dia cubit anak ini. Iya. Tapi jangan begitu Pak, ya. Nah, subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim, ya, selalu mendoakan, ya, anaknya. Ya. Nabi Ibrahim, ya, memperhatikan anaknya bahkan ketika sudah menikah. Ada juga persepsi kita ini, kalau sudah menikah tidak ada urusan. Ya, memang kita sebagai orang tua hendaknya jangan suka mencampuri urusan anak dan menantu kita terlalu dalam sehingga mereka nanti justru konflik. Ya. Tapi tidak berarti kita abai. Nabi Ibrahim datang berapa kali ke rumahnya Nabi Ismail. Ya. Ketika datang pertama kali, ditanya bagaimana kehidupanmu, dia tanya menantunya. Ya. Menantunya bilang, kita susah, kita melarat, ya. Tidak ada dimakan. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, nanti kalau suami pulang beritahu ada orang tua bilang, ganti palang pintu. Ghair atabatabag. Ya. Akhirnya pulang dicerai itu wanita itu. Para ulama memberikan ta'lil bahwa Nabi Ibrahim justru kasihan kepada wanita itu karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi istri seorang nabi. Istri nabi itu harus tahan menderita. Ya, makanya para pewaris nabi, para ulama, para ustadz, ya, juga harus memiliki istri yang tahan menderita. Iya, karena dia mewarisi perjuangan nabi. Nabi Ibrahim bukan karena kejam atau apa, karena dia kasihan. Oh, wanita ini tidak sanggup, bukan berada pada level istri nabi. Iya. Kemudian datang lagi berikutnya, Nabi Ibrahim bertanya bagaimana kehidupanmu? Kemudian dikatakan, alhamdulillah, nahnu fi ni'matin wasa'ah, ya. Kami berada dalam kehidupan yang penuh kenikmatan dan keluasan. Kemudian ditanya apa makananmu? Dia katakan laham, daging. Seperti orang Aceh ya, suka makan daging. Ya. Apa minumanmu? Ya kami minum air, yaitu air Zam-Zam. Maka Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah mubarik lahum fi lahmihim wa fi ma'ihim. Ya Allah berkati mereka, penduduk Makkah ini, keturunan Ismail ini, ya, pada dagingnya dan pada airnya. Maka sebagian ulama bilang kalau ada di Makkah, ya, jangan khawatir makan daging, ya, insya Allah tidak akan kolesterol, asal jangan berlebihan. Ya. Nah. Nabi Ibrahim juga ini, ya, subhanallah, ya, Nabi Ibrahim juga ini membersamai anaknya. Tadi disinggung oleh Ustaz Irwansyah, ya, bagaimana dia sebagai bapak itu walaupun dia nabi, tapi dia sanggup untuk mendeliverikan wahyu Allah dengan sebaik-baiknya kepada anaknya. Dengan cara apa? Dialog. Hiwar. Ada keterbukaan. Seorang bapak harus bisa berdialog dengan anak. Saya nggak pandai bicara, Ustaz. Mendengar. Dialog itu tidak harus Anda bicara. Ya. Tapi yang paling sangat dibutuhkan ketika kita berdialog justru bukan bicaranya, Pak, tapi kemampuan mendengar. Makanya kalau kita sedang diskusi, sering sekali kita tunggu dulu, dengar dulu, ya. Nah, karena sebagian kita itu, ya, bukan di Aceh ya, ini kalau di Makassar orang, oh mau bicara, tunggu dulu, ya. Nah, bahkan kalau ada di Makassar itu kata tidak, ya, padahal iya, bla bla bla, tidak, ya. Saya mau begini sama, tapi dimulai dulu dengan kata tidak, ya. Mungkin terinspirasi dengan sigatun nafs, ya. An-nafs wal isbat, ya. Ala kulli hal, coba kita perhatikan di situ. Ketika Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbah. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Ini adalah berarti wahyu perintah. Kalau Nabi melihat sesuatu dalam mimpinya itu perintah. Maka apa?
selanjutnya Nabi Ibrahim katakan. Dia tidak katakan fata'al ya bunayya, ya, ittayyi wa adbahu. Sinilah wahai anakku, ya, baringlah dan terimalah kesyahidanmu, aku sembelih. Tidak. Dia katakan fandur madatar. Bagaimana pendapatmu? Ini wahyu, Pak. Kalau sebagian kita bilang tidak ada negosiasi dalam wahyu. Ini sudah perintah Allah, ya. Harus isma' wa ati, ya. Harus dengar taat. Tapi Ibrahim, dia tahu anaknya ini, ya, anak yang baru berangkat remaja, ya. Tapi kemudian telah terdidik dengan luar biasa, itu pun dia ajak untuk berdialog. Dia sudah tahu insya Allah bahwa anaknya pasti menerima. Tapi dia mau keputusan siap disembelih itu bukan keputusannya saja. Keputusan sang anak juga. Maka sang anak mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda. Ini penggunaan panggilan saja. Ya bunayya dibalas ya abati. Ya bunayya dipanggil dengan panggilan yang terbaik. Ya, untuk anak dibalas dengan panggilan yang terbaik. Ya. Kemudian madza tara, bagaimana pendapat? Maka sang anak mengatakan, ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada dialog, ya. Nah, doa yang tidak pernah putus, harapan yang tidak pernah putus, ya. Punya strategi dalam kesulitan, ya. Kalau orang katakan ini Nabi Ibrahim, ya, mendidik anaknya under pressure, dalam keadaan yang tertekan. Ya, bagaimana tidak? Diceritakan, ya, bahwa istri pertamanya Nabi Ibrahim ini, Sarah, itu memang namanya perempuan, cemburu karena, ya, pelayannya yang dia hadiahkan untuk jadi istri sang suami, yaitu Hajar. Hajar itu hamil duluan, ya, sementara dia belum punya anak. Maka disebutkan dalam sejarah yang pertama perempuan pakai an-nitaq, pakai ikat pinggang itu adalah Hajar untuk menutupi kehamilannya. Begitu dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya. Nah, dia berada di antara dua kondisi ini, ya. Khawatir istrinya cemburu, ya, tapi dia juga harus bertanggung jawab, dan dia tidak melalaikan tanggung jawabnya terhadap kedua istrinya, terhadap anak-anaknya, ya. Semua diberikan perhatian dengan sangat, ya, proporsional. Dan kalau kita hari ini bicara tentang quality time, maka pakarnya, ya, aplikasi quality time itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, dia datang jauh, dia langsung menukik pada hal-hal yang paling penting dalam kehidupan anaknya. Dia ajak anaknya untuk kemudian, ya, tadi dibacakan oleh Ananda Umar, untuk melakukan satu kegiatan yang sangat penting, yaitu membangun Ka'bah. Ya, jadi anak-anak ini juga kita ustadz, aktivis atau apapun, ya, kita bagaimana mewariskan bukan hanya harta terhadap anak kita, tetapi fikrah. Itu yang teramat penting, akidah dan fikrah. Itulah yang kita harus hadirkan dan wariskan kepada anak kita, ya. Jangan terjadi anak-anak kita hanya menjadi anak-anak biologis dan tidak menjadi anak-anak ideologis kita, ya. Ibrahim alaihissalam berhasil melakukan itu karena dia melibatkan anaknya dalam proyek-proyek kebaikan. Apa salahnya seorang bapak membawa anaknya pergi pengajian? Apa salahnya seorang ayah membawa anaknya pergi kerja bakti, membersihkan masjid? Apa salahnya seorang ayah kemudian membawa anaknya dalam satu acara dan dibiarkan anaknya untuk mengkhidmat tamu-tamu? Ya, ini adalah bagian daripada pendidikan karakter yang sangat besar, adalah pelibatan. Next, ini panjang sekali, ya. Yakub, subhanallah, ya. Tanda ayah, tanda ilahi di bumi. Ini kalau kita baca surat Yusuf, ya, kita baca surat Yusuf, Nabi Yusuf itu yang selalu disebut adalah bapaknya. Dia lihat mimpi, ya, 11 matahari, ya, sujud kepadanya, ya. Siapa yang dia beritahu, Ustaz? Bapaknya. Dia tidak curhat kepada siapapun. Bapaknya. Ya. Ketika, ya, mau dibawa oleh saudaranya, saudara minta izin kepada siapa? Bapaknya. Ketika hilang, siapa yang paling bersedih? Bapaknya. Siapa yang berdoa untuk dia? Bapaknya. Bahkan ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan kondisi yang paling kritis, ketika dia digoda oleh seorang perempuan yang sangat rupawan, bangsawan, istri daripada pembesar Mesir, Imra'atul Aziz, ya. Dan sang wanita itu sudah berkata, ya,
Wa ghallaqatil abwab, dia sudah tutup pintu, kemudian dia katakan, hai talak, mau apa lagi kamu? Ya, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dalam bayangan Yusuf alaihissalam wajah bapaknya. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan tanda dari Tuhanmu adalah bayangan Nabi Yakub datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, jangan kau lakukan itu. Tidak pantas kau lakukan itu. Ya, kita ini adalah orang-orang terhormat, ya, yang bahkan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kenapa bisa hadir? Karena sebelumnya Yakub telah hadir pada jiwa anaknya. Ya, bayangkan betapa dekatnya sang nabi ini. Ketika datang saudara-saudaranya setelah peristiwa yang kita sudah tahu ceritanya, membawa bajunya Nabi Yusuf, apa sang bapak ini katakan? Dalam keadaan buta ini, ya. Itulah kerinduan seorang bapak kepada anaknya, ya. Sampai bau badannya Yusuf dihafalkan dengan sebaik-baiknya oleh Yakub alaihissalam. Inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mendapatkan baunya Yusuf. Kecintaan seorang bapak yang sejati, ya, akan bisa menghadirkan dan mendeteksi anaknya sampai kepada hal-hal yang paling detail, sampai baunya dia tahu. Iya. Jadi kalau kita tidak punya bonding, tidak ada kedekatan dengan anak, ya, kita tidak memiliki rasa rindu kepadanya, dia tidak memiliki rasa rindu kepada kita tidak peduli dengan apapun yang terjadi kepadanya, maka jangan harap bisa menjadi seorang ayah yang kembali kepada jiwa anak kita. Next. Iya. Luqman, ya, diabadikan dalam satu surah. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi subhanallah, ya, dia punya visi. Dan ketika kita berbicara tentang parenting, maka semua pakar dan ulama tarbiyah, ya, Islam akan selalu mengambil sampel Luqman alaihissalam. Diabadikan namanya dalam satu surah Luqman, ya. Bagaimana Luqman ini, ya? Luqman memanggil anaknya. Coba kita lihat ungkapan demikian bijaknya, mulai dari persoalan tauhid, la tusyrik billah, sampai persoalan ibadah, aqimis shalah, sampai persoalan dakwah, ya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Dia patenkan kepada diri anaknya untuk menjadi ahli ibadah, seorang prajurit tauhid yang ahli ibadah dan ahli dakwah, ya, bahwa Anda harus menyampaikan kebenaran wahai anakku, ya. Dia tanamkan itu dalam bentuk yang sangat sederhana sebenarnya, dialog. Tapi kapan kita punya waktu sekarang untuk duduk dengan tenang kepada anak, ya? Sementara kita disibukkan oleh HP, sementara kita disibukkan oleh sosial media, oleh internet, oleh seabrek kegiatan. Sisihkan waktu Anda untuk menjadi ayah sejati dengan menyampaikan, dengan mendengarkan. Jadilah Luqman abad ini. Next. Ya, Daud, subhanallah, ya. Ini adalah raja. Ya. Punya 99 istri, Pak. Dalam Al-Qur'an 99 istri. Ya. Dia wariskan bukan saja kerajaannya, tapi dia wariskan imannya kepada anaknya, yaitu Sulaiman. Ya. Maka saya istilahkan Daud ini adalah sang ayah yang bertakhta di singgasana jiwa anaknya Sulaiman, ya, sehingga Sulaiman dengan kebesaran kerajaannya, ya, sampai kemudian merambah, ya, ke tempat-tempat yang luar biasa, ya, sampai mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi penguasa di bumi ini dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Next. Ada lagi Nuh, ya. Nuh alaihissalam, ya. Subhanallah. Nabi Nuh ini nabi yang penuh cobaan, Pak. Ya, tapi tidak pernah putus harapan. Berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, wa daraballahu lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma. Ada dua
Nabi yang diberikan perumpamaan bagaimana orang kafir, yaitu istrinya. Nabi suaminya, istrinya kafir. Ya, subhanallah. Nah, ini Nabi Nuh sudah kafir istrinya. Anaknya lagi bukan sekedar kafir, tapi menjadi gembong orang kafir. Biasanya orang kalau sudah lihat azab sadar, Pak. Ini anaknya sudah lihat azab, sudah lihat, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana waktu tsunami, Ustaz. Ya, saya masya Allah, alhamdulillah, waktu pasca tsunami, ya, kira-kira 2 pekan setelah tsunami saya datang ke Aceh. Setelah itu saya bolak-balik kurang lebih 10 kali ke Banda Aceh sini. Ya, setelah itu pasca tsunami sekitar 3 kali. Ya. Saya tidak melihat langsung tentunya, tapi melihat asar dampaknya, Pak. Bagaimana dahsyatnya. Ya, saya bisa bayangkan bagaimana banjir bandang yang terjadi pada saat Nabi Nuh. Anaknya itu sudah diburu oleh lidah-lidah air yang datang, ya, mengejar dia. Dalam keadaan begitu nggak sadar, Pak. Ya, sudah tenggelam lagi, sudah di atas perahu Nabi Nuh, anaknya berenang-renang. Ya, kalau kita barangkali, ya, mohon maaf ini saya mau cerita sedikit. Di salah satu kabupaten di Sulawesi, saya sedang duduk-duduk dengan seorang ustaz. Ya. Tiba-tiba ustaz ini mengatakan, ya, ada jamaah saya, Ustaz. Nah, iya, kenapa? Pada saat kami duduk-duduk begini, kemudian dapat kabar ada seorang anak muda yang kecelakaan. Astagfirullah. Terus bagaimana? Dia bilang, sang bapak apa yang dia bilang? Mudah-mudahan itu anak saya. Wih, saya bilang, kok ada bapak begitu? Mudah-mudahan anak saya. Kenapa? Dia bilang itu anak tidak ada lagi kenakalan kecuali dia sudah lakukan semuanya. Astagfirullah. Ya, sampai sejauh itukah seorang ayah? Ya, padahal subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam dalam keadaan yang sudah sekarat anaknya, melambai-lambai tangannya, tidak mau lagi, ya, beriman. Nabi Nuh masih berkata, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari berlayar bersamaku. Mari. Ya, dia masih tetap punya harapan dalam keadaan yang sudah sangat sempit. Anak kita masih muslim, Bapak Ibu, ya, masih beriman, berkali sholat, mungkin ada kesalahannya, ya, mungkin ada kenakalannya, menjengkelkan kita, bikin masalah, kita dipanggil berkali-kali ke sekolah, ya, tetapi dia masih merupakan buah hati kita yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan pernah putus asa dengan mereka. Ya, lihatlah dia pada masa yang akan datang, bukan sekarang. Kita juga ini kalau tidak dapatkan hidayah Allah, kita akan tersesat. Maka anak kita juga seperti itu. Berikan harapan-harapan terbaik kita supaya kita bisa seperti Nuh, bapak sang ayah yang penuh harapan. Ya, next. Sampailah kita kepada yang paling paripurna. Ya, contoh teladan yang paripurna. Muhammad sang ayah penuh cinta. Tahukah ayah bunda? Tahukah bapak ibu? Ummi dan abah? Ummi dan abi? Bagaimana caranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut anaknya kalau datang? Ya, bagaimana kalau anak kita pulang sekolah? Assalamualaikum, abi. Waalaikumsalam. Bentar. Abi bagaimana? Iya, tunggu. Ini penting. Ya. Umi, mau makan? Tunggu dulu nak. Ini mesti ada update status dulu. Ya. Kita lihat bagaimana sang ayah penuh cinta ini. Subhanallah. Anda, kita semua wajib belajar kepada pribadi beliau. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan berdiri menyambutnya. Nabi berdiri menyambutnya dan memeluknya. Ya, kemudian menciumnya. Qabbalah. Kemudian dia menuntun anaknya, membawanya dan mendudukkannya di samping. Kemudian dia akan bertanya bagaimana kabarnya dan mereka berdialog. Sampai-sampai pernah Aisyah itu agak sedikit, ya, bagaimana namanya, ibu tiri, ya. Nah, dia lihat datang Fatimah, Rasulullah bangkit, memeluk anaknya, mencium anaknya dan membawa anaknya ke tempat duduk, kemudian bercerita berdua. Sampai Fatimah, Aisyah mengatakan, apa dulu yang kau cerita sama Rasulullah? Ya, ternyata
ya, saat itu Fatimah ya tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa, ya. Maka penasaran Aisyah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Apa dulu itu yang kau ceritakan ya dengan Nabi?" Maka Fatimah berkata, Rasulullah mengatakan ya bahwa dia tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Maka menangislah Fatimah. Kemudian tiba-tiba tertawa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau lah wahai anak-anakku Fatimah di antara keluargaku ya yang paling pertama, paling dekat pergi menyusul kepadaku. Ya. Betapa cintanya sang anak ketika dia dikabarkan bahwa kau nanti yang akan lebih dulu meninggal menyusul kepadaku, dia bukannya menangis, ya, tapi dia gembira dan tertawa karena betapa cintanya kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Fatimah sebagai seorang istri, ya, seorang istri bekerja di rumah tangga. Kalau kita masak nasi, Pak, langsung aja kan, kasih air, ya, masak. Jadi beras jadi nasi. Tapi kalau orang olah gandum, itu gandum yang datang ditumbuk dulu. Ketika sudah ditumbuk, dia perlu diadon lagi. Ketika sudah diadon, baru dibakar, baru jadi roti, baru dimakan. Ya, begitu proses. Nah, ini ya dilakoni oleh Fatimah demikian luar biasa sampai kemudian dia merasa sangat letih dan dia tahu ya ada beberapa orang-orang yang bisa diminta sebagai pembantu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dengan penuh cinta. Dia tidak langsung berikan pembantu, tapi dia katakan, "Kau mau saya beri yang lebih baik?" Ucapkan sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya, dan sempurnakan dengan hauqalah kalimat tauhid la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu yang diberikan sebagai hadiah kepada anak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan menjadi ayah bagi umatnya. Ya, dia menjadi ayah bagi anak-anak kaum muslimin. Ya. Betapa seorang anak yang memelihara burung itu mendapatkan apresiasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Numair, mada fa'ala an-Nughair? Ya, Nughair itu nama burungnya. Sampai hal yang sedetail itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk dan mencium anaknya. Sampai ada seorang sahabat merasa risih, kenapa melakukan itu? Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadi undakan, menjadi kuda-kuda ya untuk jadi permainan cucunya, ya. Dan cucu itu juga bagian daripada anak, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tentang Al-Hasan bin Ali, dia katakan inna ibni hadza la sayyidun la'alla Allah yuslihu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin. Ya. Ini anakku, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah menjadikannya ya sebagai dia adalah penghulu dan semoga Allah mendamaikan dengannya dua kelompok kaum beriman yang bertikai. Ayah penuh cinta tidak akan habis siang dan malam untuk kita melihat bagaimana contoh teladan daripada Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari belajar, mari dalami dan kita akan tenggelam di samudera hikmah ketika kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next. Kita belajar dari generasi yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab, sang ayah yang panglima, ya. Anaknya Abdullah bin Umar, ya, dia tidak mau masukkan ke dalam pemerintahan, ya. Karena dia tidak mau, ya, ada istilah seperti kita sekarang namanya apa? Nepotisme. Ya. Masya Allah, dia didik anaknya, ya, bagaikan seorang panglima. Panjang kisahnya, luar biasa. Silahkan kita pelajari dan eksplorasi siapa itu Umar. Next, ya. Pertanyaannya sekarang, you and me, ya. Saya dan Anda adalah ayah model apa? Ya. Apakah kita ayah model Nabi Nuh yang penuh harapan? Apakah kita ayah sang panglima seperti Umar? Ataukah kita ayah ya yang penuh cinta dengan mengambil serpihan-serpihan daripada bias-bias daripada kehidupan Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin rangkum ini semua ayah bunda, terutama Anda wahai para ayah, ya. Mohon maaf saya agak di sini karena tugas saya memang ini untuk memarahi para ayah, ya. Nah, jadilah ayah, ya,
Next, ya. Selanjutnya, ya. Next, ya. Bagaimana seharusnya ayah itu? Ayah, Anda adalah inspirator. Anda adalah inspirasi bagi anak Anda. Artinya Anda adalah teladan dia. Ya. Kita mau anak kita jadi hafidz Quran, mau anak kita jadi anak soleh, tapi kita jarang mengaji. Ya. Dan itu kemudian dilihat oleh anak kita. Ya. Abdullah bin Mas'ud menambah rakaat-rakaat salatnya ketika anaknya bilang, kau sudah terlalu letih. Ya, dia katakan ini untuk kau. Ya. Bahkan Allah menjaga, ya, harta daripada anak yatim. 2 anak yatim disebutkan dalam Al-Quran itu. Karena apa? Karena kesolehan kakek-kakeknya. 7 keturunan di atas. Next. Ayah, Anda adalah perancang masa depan. Ya. Buat peta keberhasilan kepada anak Anda. Jangan serahkan anak Anda kepada kehidupan ditelan mentah-mentah. Ya. Silahkan, ya, sang penyair Amerika Arab yang bernama ya, siapa lagi namanya itu? Yang pernah mengatakan, your children are not your children. They are the children of the light. They come from you but not from you. Yeah. Khalil Gibran. Gibran berkata, wahai orang tua, anakmu bukan anakmu. Dia adalah anak kehidupan. Memang dia lahir melewati kau, tapi bukan dari kau. Yeah. Pardon Mr. Gibran, I want to tell you, yeah, my children are my children. Really my children. Actually my children. Yeah. Anakku, betul-betul anakku. Ya, dan saya tidak akan serahkan dia tenggelam dalam kehidupan dan ditelan oleh badai, ya, yang akan menyesatkan dia dari jalan Allah. Saya akan rancang dengan baik. Saya akan berikan, ya, perencanaan yang terbaik buat anakku. Ya, sebagaimana Ibrahim merencanakan yang terbaik buat anaknya dalam kerangka perjuangan di jalan Allah, dalam rangka kesolehan. Ya. Urusan bagaimana nanti takdir Allah itu terserah Allah, tapi saya harus merencanakan yang terbaik untuk anak saya. Ya. Saya tidak berarti ingin mendahului masa depan, tapi saya harus punya perencanaan untuk masa depan yang saya lakukan hari ini. Today is today, tomorrow is tomorrow, and yesterday is will never come back. Next. Ya. Ayah adalah haris, penjaga. Ya. Anda harus menjaga, ibarat seperti petani yang ketika tumbuhan itu padinya sudah mulai tumbuh menguning, kita pasang apa, Ustaz? Boneka-boneka, ya. Jangan sampai ada datang burung mengganggunya, jangan sampai hama mengambilnya, jangan sampai kita sudah pelihara sedemikian luar biasa kemudian diambil. Kita harus jaga anak kita. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Sekarang zaman milenial, ya, perlu orang pakai HP. Oke, tapi Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah setiap benda yang Anda berikan kepada anak Anda. Ya, jaga. Di situ ada luar biasa godaannya, luar biasa, ya, pengaruhnya. Jaga anak kita dari teman, dari pergaulan, dari lingkungan, ya, dari aktivitas. Bukan berarti, ya, kita ini tidak memberikan keleluasaan kepada anak, tetapi kita bekali dan kita pantau, ya. Kemudian kita berdoa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ayah adalah al-hafiz. Artinya ayah itu sang motivator, memberi motivasi kepada anaknya, ya. Bukan sekedar ayah yang datang sebagai monster di rumah dan memarah-marahi anaknya, tapi ayah sejati adalah ayah yang bisa memberikan motivasi. Subhanallah, Rasulullah, ya, ayah kita semua, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Motivasinya luar biasa. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Umar, ya. Rasulullah SAW tidak katakan dia kau begini kekuranganmu, tapi dia berikan bahasa yang luar biasa, ya. Ya, ni'mar rajulu law qama al-lail, ya. Dia sehebat-hebatnya orang kalau dia salat malam, ya. Jadi tidak selalu kalau orang tidak salat malam, ya, anak-anak kita katakan, kamu ini hafal Quran kau tidak salat lain, ya. Tapi ada narasi positif, ya. Luar biasa, nak. Kalau kau salat malam, kalau kau salat witir, ya, kalau kau salat berjamaah, masya Allah kedudukan paling hebat. Kau yang paling hebat, ya. Sanggup untuk mempunyai narasi positif, memberikan, ya, motivasi kepada anak. Next, ya. Tidak apa-apa Pak, motivasinya bisa di warung kopi, ya. Bawa itu anak juga ke warung kopi, tapi jangan warung kopi yang penuh dengan asap rokok, ya. Nah,
That's very important. Ya, muhim jiddan. Ayah adalah pemberi nafkah. Bahkan dalam Kitabul Iyal yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya, bab pertama ya dalam masalah pendidikan anak adalah nafkah. Wajib memberikan nafkah kepada anak kita. Bekerja keras demi anak kita dan cari dari tempat yang halal, karena yang halal akan menumbuhkan semua bibit-bibit kebaikan pada anak kita. Jauhi yang haram. Next. Ini yang paling penting, Pak. Ini yang paling susah. Kita bisa bicara 100 jam, ya 200 jam, tapi memberi teladan itu adalah taufik dari Allah. Maka mintalah selalu kepada Allah agar Allah menjadikan kita ayah yang ditiru, ayah yang dirindu, dan ayah yang kemudian memberi keteladanan dan motivasi. Next. Ini Pak, Ar-Rafiq. Ayah juga itu adalah sahabat. Ya, pada saat tertentu kita harus bisa berduduk berdampingan dengan anak kita, mendengarkan semua keluh kesahnya. Ya, ayah yang akan menemani, ayah yang hadir, ayah yang siap mendengarkan curhatan. Itulah ayah yang sejati. Ya, sahabat sejati. Anak adalah sang ayah itu sendiri. Next. Ya, ayah panglima. Dia harus bisa mengarahkan anaknya. Bayangkan bagaimana Ibrahim menjadikan anaknya sebagai prajurit, ya. Bagaimana para ayah, sahabat-sahabat Rasulullah, ya, anak-anaknya adalah prajurit-prajurit dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Panjang kalau kita mau cerita, ya. Ambil intisarinya, rasakan nuansanya, ya. Next. Kosong, Pak. Ya. Artinya apa? Tulis di situ Anda sebagai ayah yang bagaimana. Terima kasih.